Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Wa qala ta'ala aidan, man 'amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, khatib berwasiat kepada seluruh jemaah dan terutama kepada diri khatib sendiri, marilah terus kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan memperbanyak amal soleh, mengakui akan segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Innakum tukhti'una bil laili wan nahar, kata Allah. Innakum tukhti'una fil laili wan nahar. Semua kalian adalah manusia, hambaku, para pelaku dosa. Siapapun kalian tanpa terkecuali, baik dia orang biasa atau bahkan ulama sekalipun, tidak pernah terbebas dari dosa dan kesalahan. Maka kata Allah, perbanyaklah kalian istighfar kepadaku, minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni segala dosa dan kesalahan kalian. Mudah-mudahan pada hari Sayyidul Ayyam hari ini, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di hari Jumat ada dua tempat di mana pada hari itu doa-doa kaum muslimin mustajabah, tidak akan ditolak oleh Allah. Waktunya adalah ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Khatib duduk di antara dua khutbah, maka para jamaah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, doanya akan diijabah oleh Allah. Yang kedua, doa akan diijabah oleh Allah, waktunya mustajabah setelah melakukan salat asar di hari Jumat sesuai dengan hadis sahih. Maka pada hari ini saudaraku yang dimuliakan Allah, perbanyak kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kelak kita dijadikan oleh Allah sebagai penghuni syurga bersama para orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan selalu disanjung sajikan kepada junjungan alam, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarganya serta sahabat-sahabat beliau sekalian. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang ingin hidupnya tidak bahagia. Ketika ditanya kepada kita, untuk apa kau bekerja? Untuk apa engkau mengumpulkan harta? Tentu kita menjawab, agar semua kebutuhanku bisa terpenuhi, agar aku bisa bahagia.
agar aku bisa beli kendaraan mewah, bisa buat rumah mewah. Untuk apa? Agar aku bahagia. Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, kebahagiaan tidaklah Allah letakkan pada harta dan materi semata-mata. Banyak orang kaya tapi mereka tidak bahagia. Kendaraan mewah belum tentu bahagia. Tapi ada pula orang yang tidak punya apa-apa. Mereka tidak punya harta, bahkan rumah tidak layak huni. Kendaraan jangankan satu, jangankan dua, bahkan mungkin ban kendaraan pun mereka tidak punya. Saking miskin dan melaratnya kehidupan mereka. Tapi sungguh, sekalipun kehidupan mereka tidak dipenuhi dengan materi, hatinya dipenuhi dengan keimanan, dipenuhi dengan ketakwaan, maka hidupnya akan bahagia sekalipun tidak punya harta. Jemaah yang dimuliakan Allah, ternyata para ulama mengatakan, harta kita telah merampas kebahagiaan kita, jabatan kita merampas kebahagiaan kita, rumah mewah telah merampas kebahagiaan kita. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man amila sholihan min zakarin aw untha, siapa mereka yang beramal soleh, melakukan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik mereka laki-laki, perempuan, maka apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka aku akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik, kehidupan yang layak, kata Allah. Mereka akan bahagia. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, bahkan aku akan memberikan kehidupan yang lebih daripada ibadahnya. Aku akan berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Boleh jadi dia kaya, boleh jadi dia miskin, tapi tempatnya di akhirat telah aku sediakan tempat orang-orang yang baik dan bahagia selama hidup di dunia, dan akan hidup abadi di akhirat. Kebahagiaan tidak akan pernah sirna dari dirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka Rasulullah mengabarkan kepada kita, arba'un, ada 4 perkara min sa'adatil mar'i, sebagai penunjang hidup bahagia di dunia dan akhirat. Yang pertama, al-mar'atu sholihah, kita akan hidup bahagia apabila kita punya istri yang salihah, atau seorang istri punya suami yang saleh. Insya Allah dia akan hidup bahagia. Istri yang salihah, istri yang patuh dan taat kepada suami, istri yang melayani suaminya sesuai dengan perintah Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan, berapa besar hak seorang suami kepada istrinya, andaikan diperbolehkan sujud manusia kepada manusia, maka aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, punya istri yang solehah, kita akan bahagia. Tetapi ketika punya istri pembangkang kepada suami, ketika punya suami yang suka berlaku kasar kepada istrinya, kehidupan rumah tangga akan kehilangan rasa kebahagiaan. Maka hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, tugas sebagai seorang suami, didik istri kita, bina mereka, bagaimana mereka menjadi istri yang solehah, sehingga kita pun merasakan kebahagiaan. Ketika Fatimah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa ummul mukminin yang pertama masuk ke dalam syurga? Maka Nabi mengatakan, yang pertama masuk syurga dialah Maryam binti Imran, dialah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asiyah istrinya Fir'aun laknatullah. Siapa lagi ya Rasulullah? Ada satu orang lagi. Andaikan aku boleh mengatakan kepadamu, yang terakhir, yang pertama wanita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, dialah Muti'ah, seorang wanita yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Apa amalan yang dia lakukan wahai Rasulullah? Wahai anakku, kata Rasulullah, Fatimah, datang kau ke rumah Muti'ah, saksikan apa yang sedang ia lakukan. Ketika itu Fatimah binti Rasulullah datang ke rumah Muti'ah yang berada di gubuk-gubuk reot di pinggiran kota Madinah. Hidupnya miskin, tak punya harta, hidup apa adanya, pakaian seadanya.
Tapi apa yang ia rasakan ketika dia Fatimah melihat amalan yang dilakukan oleh Muti'ah? Dia telah pada saat sore hari telah memakai pakaian yang indah, telah memakai wangi-wangian, pakaian layaknya datang ke pesta dengan pakaian yang sangat-sangat bagus. Fatimah bertanya, wahai Muti'ah, kau tidak kemana-mana, tapi kenapa kau pakai pakaian yang bagus? Kenapa engkau pakai perhiasan yang sangat mewah? Kenapa engkau pakai pakaian yang sangat-sangat di luar daripada dugaanku? Kau hidup sederhana, tapi hari ini kulihat pakaianmu sangat bagus. Apa kata Muti'ah? Aku berkemas, aku berdandan, karena sebentar lagi suamiku akan datang. Aku tidak mau ketika suamiku pulang ke rumah, aku dalam keadaan tidak layak untuk dipandang. Aku dalam keadaan tidak menyenangkan hati suamiku. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Muti'ah sebelum suaminya datang ke rumah, dia langsung menyambut suaminya dengan bersih-bersih, dirinya bersih, pakaiannya pun bersih. Yang kedua, apa yang dia lakukan? Dia mengambil handuk. Ditanya oleh Fatimah, wahai Muti'ah, untuk apa kau ambil handuk, kau persiapkan di sini? Sebentar lagi suamiku akan pulang, dan ketika dia pulang aku akan serahkan anduk pada saat ia mandi. Lalu di sini ada kayu, kata Fatimah. Untuk apa kayu? Kayu ini aku gunakan dan aku akan berikan kepada suamiku. Untuk apa? Mana tahu suamiku selama seharian ini dia tidak senang dengan pelayananku, dia tidak suka dengan sikapku, maka kayu ini aku serahkan kepadanya untuk memukul aku, karena aku tidak pantas untuk melayani dia, karena aku belum sempurna melayaninya. Maka aku berikan kayu ini kepadanya agar dia mencambuk diriku. Kata Rasulullah, Muti'ah adalah seorang wanita solehah yang masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala karena dia berbakti kepada suaminya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah mengatakan, tungkihul mar'ata li arba', nikahi olehmu perempuan karena yang pertama 4 perkara. Yang pertama, li jamaliha, cantiknya. Kita akan beruntung menikahi wanita yang parasnya cantik. Yang kedua, lihasabiha, keturunannya. Kita juga akan beruntung kalau menikahi wanita yang baik keturunannya, keturunan dermawan, keturunan orang-orang yang dihormati. Yang ketiga, kata Nabi, limaliha, nikahi olehmu perempuan karena hartanya. Kita juga akan beruntung. Yang keempat, lidiniha, nikahilah olehmu perempuan karena agamanya. Fadhfar bidzati din taribat yadak. Tetapi andaikan kau menikahi perempuan karena agamanya, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan dari dunia dan akhirat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, tugas kita membimbing istri, anak-anak kita di rumah agar hidup kita bahagia. Bagaimana mereka menjadi wanita-wanita yang solehah, menjadi istri-istri yang solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kebahagiaan dalam rumah tangga kita akan ada. Tapi coba bayangkan, andaikan istri kita tidak solehah, suami pulang kerja tidak dilayani, bahkan marah-marah, ketika belanja habis langsung merepet kepada suaminya. Istri yang tidak solehah justru bukan mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan bencana dalam rumah tangga. Kita lihat hari ini, orang kaya tapi bercerai, uang banyak tapi bercerai. Sebagaimana kita melihat kasus yang terjadi di mahkamah syariah, betapa banyak cerai gugat dan cerai talak. Padahal mereka kaya, padahal mereka punya materi banyak, tapi kenapa bercerai? Tapi kenapa mereka berpisah? Itulah penyebabnya, karena tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangganya. Ternyata materi tidak menjamin kita bahagia. Yang menjamin kita bahagia adalah sikap dan tingkah laku antara suami dan istrinya. Iman yang menjadi benteng utamanya. Maka oleh karenanya, di dalam rumah tangga kita, hari ini kita telah memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan haram, di mana kita dilarang oleh Allah melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir At-Tabari, kata para ulama kita, andaikan kita melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, maka dosanya akan dilipat gandakan. Tapi andaikan kita melakukan amal soleh, pahalanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Rajab
Jumhur ulama berpendapat tidak ada amalan-amalan khusus yang dikhususkan di bulan Rajab, tetapi yang Allah perintahkan adalah perbanyak amal saleh apapun bentuknya. Selagi itu amal saleh, amal kebaikan, silakan lakukan sebanyak-banyaknya di bulan Rajab, 1 bulan ke depan Sya'ban, dan kemudian kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka perbaikilah rumah tangga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, pelihara dirimu, keluargamu, istrimu yang tidak sholat, istrimu yang tidak tutup aurat ketika keluar rumah. Seorang suami soleh, taat kepada Allah, tapi kalau istrinya di rumah, istrinya keluar rumah, tidak tutup aurat, tidak sholat, tidak ibadah, yang menanggung dosa bukan cuma istri, tapi suami dayus, tidak peduli kepada istrinya, tidak peduli kepada istrinya. Bahkan ada hari ini suami yang rajin beribadah, tapi dia sungkan, segan, takut kepada istrinya untuk memerintahkan istrinya beribadah kepada Allah. Maka di bulan ini perbaiki amalan-amalan soleh kita sebagai seorang kepala rumah tangga, dan istri kita sebagai perempuan yang di bawah binaan kita, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Walaupun kita makan apa adanya, yang kita makan apa adanya, yang kita pakai apa adanya, kendaraan yang kita punya pun tidak mewah, tapi ternyata kebahagiaan terus Allah cucurkan kepada kita, karena istri adalah wanita yang solehah dan suami adalah laki-laki yang soleh. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, faktor yang menunjang kita hidup bahagia adalah al-jarus soleh, tetangga yang soleh, tetangga yang taat kepada Allah. Kita punya tetangga, kalau tetangga kita adalah yang soleh, insya Allah kita pun akan ikut menjadi soleh. Tapi kalau tetangga kita adalah tetangga yang suka menyakiti orang lain, terutama kita punya tetangga, kata Nabi, jangan sekali-kali engkau menyakiti tetanggamu. Jangan sekali-kali sesama tetangga kita tidak akur, tidak bertegur sapa, bahkan rumah kita, bahkan satu dinding. Ternyata kalau kita keluar saling menceritakan kekurangan. Budaya orang-orang terdahulu berbagi makanan sesama tetangga, ada nilai filosofis di dalam. Bukan hanya sekedar kita membagi makanan, tapi kita menciptakan dan memupuk rasa cinta dan kasih sayang serta kepedulian kepada tetangga. Itulah ajaran Islam yang sesungguhnya. Sesama tetangga harus akur dan baik, maka tetangga yang soleh akan mampu membuat kita bahagia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah pun bersabda dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Sesama tetangga kita harus saling memuliakan, sesama tetangga kita harus saling peduli. Bila sakit tetangga kita, jenguklah tetangga kita. Bila tetangga kita tidak sholat, tanggung jawab kita untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetangga kita orang soleh, yakinlah kita tidak akan pernah mendengar caci maki, tidak akan pernah mendengar suara-suara yang mengusik dan mengganggu. Kenapa? Karena mereka tahu kesalehan tetangga ditunjuki dari sikap dan tingkah laku, bagaimana cara kita bertetangga. Kalau ada tetangga yang suka menyakiti, kalau ada tetangga yang tidak open kepada tetangganya, tengah malam menghidupkan suara musik besar-besar, dia mementingkan diri sendiri, tidak peduli kepada tetangganya. Siapa tahu tetangganya sedang sakit, kita hidupkan suara tip besar-besar, mengganggu tetangga. Itulah hilang esensi daripada Islam, rahmatan lil alamin, menebar kebaikan, menebar kemaslahatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tetangga yang soleh, bagaimana ketika tetangga kita soleh, akan menjadi sebuah motivasi kepada kita untuk sama-sama menjadi soleh. Karena Islam tidak hanya menjadikan dirinya menjadi orang soleh, tapi mengajak tetangganya untuk menjadi soleh dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang menunjang daripada kebahagiaan kita, al-makanul wasi', rumah yang besar, kata Nabi. Rumah yang besar,
bisa membuat kita bahagia kalau kita ada iman, kalau kita ada takwa. Bagaimana caranya? Rumah yang besar, kata Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah kalian itu memuliakan tamunya. Ada tamu yang datang ke rumah kita, kita dapat memberikan tempat tidur kepada mereka, kita layani mereka, kita berikan makan kepada mereka, bahagia rasanya. Rumah kita besar, kita sediakan kamar khusus untuk tamu yang berkunjung ke rumah kita pada waktu-waktu tertentu. Jemaah yang dimuliakan Allah, ada seorang suami yang soleh, sahabat Rasulullah. Pada masa Rasulullah, dia sering membawa tamu ke rumahnya. Setiap kali ia datang pulang ke rumahnya, dibawa tamu. Lalu istrinya komplain kepada Rasulullah, protes kepada Nabi, ya Rasul, aku benci kepada suamiku, aku tidak suka kepada sikap suamiku ya Rasulullah. Dia setiap hari pulang ke rumah membawa tamu, habis makanan kami ya Rasulullah, habis stok kami di rumah untuk melayani tamu kami ya Rasulullah. Kata Nabi, baik kalau begitu, besok aku akan datang ke rumahmu dan kau saksikan apa yang akan terjadi. Keesokan harinya Rasulullah pun datang ke rumah sahabat tersebut, dan istrinya melayani Rasulullah, memberi makan kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, perempuan itu melihat di belakang Rasulullah ada binatang-binatang berbisa, kalajengking, ular ikut bersama Rasulullah ketika Rasulullah keluar dari rumahnya. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kenapa pada saat kau keluar dari rumah kami ada binatang berbisa yang ikut bersamamu? Kata Nabi, seperti itulah perumpamaan orang-orang yang suka menyambut dan melayani tamunya. Semua bala bencana, penyakit, semua keburukan akan keluar dari rumahnya sebagaimana tamunya keluar meninggalkan rumahnya. Maka jangan sungkan-sungkan untuk melayani tamu, dan memperbesar rumah itu boleh, karena disitulah salah satu letak kebahagiaan kita yang dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan. Kata Nabi, laisal ghina an kathratul arad, bukan orang yang kaya kalau ia hanya memperbanyak harta semata-mata. Banyak harta belum bisa disebut kaya. Tetapi siapa mereka yang disebut kaya? Fa innal ghina, sesungguhnya yang kaya, sebenar-benar kaya adalah ghinan nafs, yang kaya hati, kaya jiwa, kaya perasaan, dan kaya sosial kepada sesamanya. Maka oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan Allah, rumah yang besar akan membuat kita bahagia kalau digunakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan sungkan, jangan pelit, jangan bakhil ketika tamu datang ke rumah kita, layani dengan sebaik-baiknya. Ketika ada orang yang menginap tinggal di rumah kita sementara, maka dalam Islam pun dianjurkan untuk melayani tamu selama 3 hari. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, yang keempat kata Nabi, yang dapat menunjang kebahagiaan kita adalah al-markabul hani, kendaraan yang membuat kita nyaman. Kendaraan, walaupun jelek kendaraan kita, walaupun kendaraan tahunnya tahun tinggi, tidak layak untuk dipakai, tapi hanya sekedar bisa berjalan, kalau kita nyaman, maka itulah akan mendatangkan kebahagiaan. Untuk apa kendaraan mewah tapi kredit cicilan belum selesai? Ketika bawa Honda, ketika bawa sepeda motor, yang terpikir bukan bahagia, tapi bagaimana mencicil bulan depan kreditnya bisa lunas. Habis kita terbebani. Maka dalam rumus fisika disebutkan, fisika mengajarkan kita apa? Gaya dan gerak akan berjalan, akan berbaris lurus. Ketika semakin banyak gaya, maka akan mendatangkan juga banyak gerak. Maka kalau tidak mau kita banyak beban, jangan terlalu banyak gaya. Manfaatkan apa yang ada sama kita. Apa yang ada Allah berikan kepada kita, syukuri. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita, syukuri. Jangan memaksakan kehendak. Orang beli motor NMAX, kita pun pengen beli NMAX, akhirnya kredit, gaji pun tinggal 200.000, makan pakai ikan asin, akhirnya kena darah tinggi, stroke, lalu mati. Itulah yang tidak ingin kita inginkan, hadirin dimuliakan Allah SWT. Yang kita inginkan adalah kendaraan kita, walaupun kendaraan tidak mewah, walaupun mobil kita tidak mewah,
Yang penting mobil itu bukan kredit. Yang penting mobil itu sudah selesai, sudah menjadi punya kita. Selanjutnya, kendaraan yang membuat kita nyaman adalah kendaraan bukan kendaraan bodong, bukan kendaraan panas yang kita beli pancung. Dalam Islam itu jual beli gharar, tidak dibenarkan. Membeli sepeda motor yang tidak ada suratnya. Coba bayangkan, sepeda motor kita kendarai ke kota Sinabang, sampai di desa Suak Buluh, ada tilang, ada polantas di sana, lalu kita lewat, hati kita pun takut melintasi polantas yang sedang berdiri di tengah jalan. Kenapa? Sepeda motor kita tidak lengkap. Akhirnya kita membawa Honda pun tidak nyaman. Tapi coba kalau surat-surat kita lengkap, pakai helm kita berjalan, kita lakukan aturan-aturan yang ada, insya Allah kenyamanan akan kita dapatkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, jangan membebani diri kita di luar kemampuan kita. Jangan membebani diri dengan sesuatu yang buruk disebabkan oleh ulah dan tingkah laku kita sendiri. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, kita punya rumah yang sederhana, syukuri, insya Allah kita akan bahagia. Untuk apa punya rumah besar tapi kita kredit di bank, bahkan kredit di bank itu terindikasi dengan riba. Riba itu hukumnya haram. Allah telah katakan dalam Al-Quran, riba hukumnya haram. Tidak akan dibangkitkan orang-orang yang makan riba, kecuali mereka seperti dibangkitkan orang gila yang sedang kerasukan setan. Bahkan Rasulullah mengatakan, la'anallahu wa rasuluh, Allah dan Rasulnya melaknat mereka, akilar riba, orang yang memakan riba. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi syariat Allah. Nikmati apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Insya Allah kita akan bahagia, dan kebahagiaan itu akan terwujud tidak hanya di dunia, juga ke akhirat. Insya Allah Allah akan berikan kepada kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat pada Jumat kali ini bermanfaat kepada khatib dan seluruh jamaah sekalian. Sebagai kesimpulan, di dalam hidup kita Allah akan berikan kebahagiaan. Di samping kita meningkatkan ketakwaan, ketaatan, ibadah kepada Allah, juga ada penunjang-penunjang yang harus kita lakukan. Yang pertama, istri yang soleh, insya Allah akan bisa membuat kita bahagia. Yang kedua, kendaraan yang membuat kita nyaman. Yang ketiga, rumah yang besar yang kita bangun atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah juga akan mampu membuat kita bahagia. Yang keempat, tetangga yang soleh. Kita hidup bertetangga, jangan dibentur-benturkan. Hari ini saudaraku yang dimuliakan Allah, ada hidup bertetangga tapi terkadang juga tidak bertegur sapa. Kita ambil sedikit nilai filosofis, falsafah pada mainan yang sedang viral hari ini. Main lato-lato, talinya satu, bolanya sama warnanya, tapi kadang dibentur-benturkan. Jangan mau orang Islam, tetangga kita bahkan bersaudara, tali kita satu, keturunan kita sama, kita dibentur-benturkan oleh orang. Maka kuncinya adalah jadilah tetangga yang soleh, jadilah orang yang beriman kepada Allah, dan hidup dengan penuh ketaatan dan kepedulian kepada Allah dan kepada sesama manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kepada Allah khatib memohon ampun, serta kepada jamaah sekalian khatib memohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.